Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita dimulai dari unggahannya akun Bayangkara FC usai menang 3-4 dari Persik Kediri. Yang nulis, yang menang merayakan, yang kalah menyalahkan. Itu normal. Itu tulisannya admin dari Bayangkara FC. Ya, memang kami anggap itu normal kalau di sepak bola Indonesia. Ya memang kalau yang menang kalau di Indonesia itu merayakan, yang kalah menyalahkan dan juga menjelaskan. Tapi kan seandainya saja semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia itu adil, jujur, dan fair play, mungkin kata-kata seperti itu nggak akan pernah ada. Kenapa kami bilang jujur, adil, dan fair play? Contoh aja di laga ini. Salah satu kejadian apa ya? Wahyu Suboseto itu kan seharusnya kartu kuning kedua. Lihat nih ya. Di menit ke-50 Wahyu Subo itu udah kena kartu kuning. 3 menit berselang dia lakukan pelanggaran keras lagi. Tapi nggak dikasih kartu. Wajar dong kalau pihak Persik Kedirinya emosi dan protes. Sementara ketika Kiko, pemain dari Persik Kediri melakukan pelanggaran yang ya buat kami ya sama ya. Keras sih lumayan gitu kan, cuman langsung dikasih kartu kuning kedua dan akhirnya kartu merah. Wajar kalau ini langsung kartu merah, kenapa yang tadi tidak? Jadi kalau masalah protes atau nggak protes, menjelaskan atau nggak menjelaskan, balik lagi ke kinerja perangkat pertandingannya juga. Cuma ya itulah, balik lagi ke kejadian ini ya, karena Bayangkara yang melakukan hal seperti ini, nggak ada yang berani upload, ya. Gak ada yang berani juga untuk ngebahas lebih banyak, nggak mau atau nggak ada yang berani ya cuap-cuap berkomentar di medsos banyak-banyak gitu kan. Ya paling yang protes dan juga ya cuap-cuap paling juga Persik Kediri dan juga para supporternya. Coba kita balikin deh, kalau soal kejadian ini dialami atau terjadi lawannya itu Persib Bandung, yakin 100% saya bukan cuma supporter dua klub yang bertanding ini, tapi juga supporter lain, pihak luar lain yang gak ada sangkut pautnya dengan pertandingan ini pun pasti akan nimbrung. Betul apa betul? Tapi ya mau gimana lagi juga, kalau misalnya admin Bayangkara FC nulis begini, terus adminnya Persik Kediri juga emosi dan lain, dan banyak kejadian-kejadian kontroversi di Liga Indonesia, itu buat kami ya mau gimana lagi, mungkin bisa dibilang wajar. Kenapa wajar? Karena yang ngurusin sepak bolanya aja plin-plan. Gimana nggak plin-plan coba? Mereka kan pernah bilang nih, ingin menjadikan Liga Indonesia minimal nomor 2 di ASEAN dan jadi liga profesional setara dengan Liga Eropa. Tapi di satu sisi, ketika perangkat pertandingannya alias wasitnya bikin kontroversi, mereka dengan gampang bilangnya wasit juga manusia. Ya susah, makanya nikmatin aja kalau banyak kejadian-kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Nonton di laga kali ini. Ya kartu kuning kali ini Walian. Oke, kita lanjut ya. Dewa United. Nah, Dewa United ini saat ini kan ada di posisi berapa nih? Waktu kami bikin berita ini posisi ke-11 kali ya di klasemen sementara BRI Super League. Tapi tahu nggak kalian? Kalau Dewa United seandainya saja mereka juara di ACL 3, mau finish di urutan berapapun Dewa United di Liga Indonesia, maka Dewa United akan lolos otomatis ke ACL 2 musim depan. Ingat, musim depan. Dewa United itu kalau juara di ACL 3, mereka akan main di ACL 2. Nggak peduli mereka finish di urutan berapa di Liga Indonesia. Dan jika Dewa United juara di ACL 3, maka wakil Indonesia musim depan itu ada 3 dengan rincian 1 playoff untuk juara Liga Indonesia di ACL 2, satunya lolos otomatis ke ACL 3, dan Dewa United seandainya juara ACL 3 langsung lolos ke babak grup ACL 2.
Wah, wah, makin banyak yang beling satan nih. Apalagi kalau sampai Dewa United ini nyodok ke papan atas nih. Makanya hati-hati Dewa United nih. Jangan-jangan tiba-tiba Dewa United ini ada. Kita tahu lah ya. Kayak Persib kemarin tuh yang nggak boleh lagi main di ACL 2 karena ya kita sama-sama tahu ada yang ngebet banget pengen main di ACL 2 musim depan. Tim mana tuh ya? Dari PSM Makassar, pemain PSM Makassar usai lawan Persija kemarin yakni Gladson Paiksau kabarnya sih dapat serangan rasis nih di akun Instagramnya tuh, baca sendiri jelas banget kelihatan orangnya siapa, dari supporter mana udah ketahuan ya. Tapi kok sepi-sepi aja ya, nggak ada yang heboh ya, nggak ada yang ikut campur ya, nggak ada yang berani up ya. Apa karena bukan Persib gitu? Kalau diupload juga percuma, nggak bakalan viral gitu. Makanya nih ya, kami jelasin ya buat orang-orang supporter-supporter, oknum-oknum yang selalu intimidasi, yang selalu diskriminasi pada supporternya Persib. Kalau ada yang rusuh, ada yang rasis, supporternya Persib kayaknya kayaknya paling jelek, paling buruk sedunia gitu kan. Wah, udah kalau berbicara supporter Persib paling jelek, bukan kami ngebelain. Cuma gini deh ya, kami jelasin. Yang namanya supporter rasis, yang namanya supporter rusuh, yang namanya supporter anarkis itu ada di semua kelompok supporter. Karena di seluruh kelompok supporter yang ada di klub-klub Indonesia itu nggak semuanya bagus. Ada yang bagus, tapi nggak sedikit juga yang jeleknya. Dan itu sebuah fakta. Bedanya, kelompok supporter lain, kalaupun mereka ini jelek, bertindak anarkis, bertindak rasis, mereka mah enak, nggak kayak jadi supporternya Persib. Kalau supporter Persib mau bagus atau jelek, pasti akan dihujat. Apalagi kalau melakukan kesalahan, pasti banyak kompornya. Iya dong, kompornya banyak. Contoh supporter Persib ribut sama supporter yang ijo, yang merah, yang oranye, dan lain-lain, pasti nimbrung ikut campur. Nah, untuk kasus ini sendiri ya buat Gladson Paiksau, ya udah jelas ya tuh orangnya siapa, dari mana dia berasal, ya udah ada buktinya juga, silakan bawa aja ke jalur hukum. Cuman di sini kita bisa belajar apa yang bisa kita pelajari di sini dengan kasus ini. Artinya gini loh. Kita itu hidup jangan pernah merasa jadi yang paling tinggi, ingin jadi tinggi, ingin naik ke atas, ingin dipuji dengan merendahkan orang lain, ingin terkenal dengan menjatuhkan orang lain. Jangan seperti itu. Gara-gara kita nggak terkenal, gara-gara kita pengen didengar sama orang, kita bikin menjatuhkan orang lain. Akhirnya apa? Karena semuanya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Contoh paling nyata ya, soal apa-apa nyenggol Persib, pengen terkenal, pengen rame nyenggol Persib, apalagi sampai ngejelekin, bahkan memfitnah ini itu. Kenapa? Akhirnya apa? Diri sendiri yang kena kan sekarang. Ngomporin orang, nuduh supporter Persib paling rasis gini gitu. Dan sekarang terbukti sendiri kan, supporter kalian sendiri tuh ada tulisannya dari klub mana. Jadi jangan ngerasa paling suci kalau kalian belum bisa suci. Nggak percaya? Ya itu sih terserah Anda. Tapi contohnya ada tuh siapa ya kemarin yang kenceng banget bilang, emang ada ya tim yang kalah sama Persijap? Ada siapa tuh yang ngomong? Oh, oknum ijo sama oknum oranye ya. Lah terus itu gimana tuh? Lebih gede lagi kalahnya sama Persijap. Tinggal satu lagi nih, yang nih oranye nih. Masih ada loh ketemu Persijap di putaran 2. Kemarin kenceng banget nih. Sampai niat banget tuh bawa perinan ke stadion nih. Bilangnya emang ada ya tim yang kalah sama Persijap? Hati-hati loh. Bisa-bisa apa yang menimpa tim ijo bisa kena juga ke tim lu juga. Tuh tim ijo, tim yang lo anggap saudara baru, saudara tapi nggak dianggap. Lah kok gitu? Iyalah, dibilang saudara kalau mereka mau away ke Surabaya doang. Giliran udah away, udah kelar away-nya, bilangnya jangan sok akrab.
Makanya balik lagi kami bilang hati-hati buat yang niat banget tuh bawa perinan itu ke stadion, bisa-bisa di putaran 2 kalian akan alami yang sama. Kalian ngeledek seperti itu akan berbalik ke tim lu sendiri. Ada hidup kok punya sifat sombong sih. Udah tahu Tuhan itu paling benci dengan yang namanya kesombongan. Dibalikin kan sama Tuhan buat lu dan tim lu. Lanjut. Nah, bener kan analisa kami kalau orang-orang atau oknum-oknum yang lakukan aksi-aksi anarkis dan perusakan di GBLA saat Persib lawan Ratchanburi dicurigai memang orang suruhan. Sekarang dua orang ini lagi dicari nih. Dan analisa ini bukan cuma kami yang menganalisa, bahkan seorang CEO Esport TV, Bu Erika pun mencurigai orang-orang ini bukanlah penonton asli, cuma suruhan yang disuruh bikin rusuh agar Persib didenda di Asia dan gak boleh main lagi di Asia. Jadi meskipun Persib juara musim ini, Persib gak main di Asia. Apakah itu tujuannya? Bukan cuma kami yang menganalisa, tapi berbagai pengamat pun menganalisa seperti Bu Erika ini. Makanya ayo dong para petinggi Persib, jangan cuma diem. Ini menyangkut masa depan loh. Cari dong nih orang, tangkap dan interogasi orang-orang ini, dan tanyain siapa yang nyuruh mereka. Kalau ternyata yang menyuruh mereka adalah orang-orang penting, para petinggi sepak bola di Indonesia, ya berarti pas seperti dugaan kami. Kalau memang ini sudah terorganisir atau udah terencana, tujuannya memang buat ya pertama ya Persib itu mungkin nggak bisa lagi main di Asia. Terus juga ketumnya mungkin gampang dilengsarkan. Contoh paling nyata soal wasit Majid Al-Samrawi deh. Kami udah bilang wasit ini tuh jelek, bermasalah. Tuh lihat berbagai media di Arab Saudi pun bilang ini wasit bermasalah. Kenapa AFC masih pakai? Bener dong, bukan kami yang mengada-ada loh. Bahkan media Arab pun nulis ini wasit bermasalah. Tapi kenapa AFC tetap pakai wasit ini? Patut diketahui yang menunjuk wasit di gelaran ACL 2 itu adalah Departemen Wasit AFC dan juga Komite Wasit AFC. Jadi pertanyaan kami, dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan, apakah ada kaitannya nih antara Forum Wasit Indonesia dengan Departemen Wasit AFC? Kan sama-sama wasit tuh. Sayangnya memang kami nggak tahu nih, atau mungkin belum bisa menyelidiki siapa saja si anggota Departemen Wasit AFC. Apakah ada kaitannya gerakan ini dengan gerakan Forum Wasit ini? Siapa sih sebenarnya otak utama di balik ini semua? By the way, kalau memang AFC menghukum Persib gara-gara kerusuhan ini ya, Persib wajib komplain, wajib protes. Pertama, protesnya kenapa AFC menunjuk wasit ini? Karena ini wasit tanpa bersalah. Kedua, kenapa AFC nggak menyelidiki aksi rasisme yang dilakukan oleh para pemain Ratchanburi seperti yang video ini? Tapi kalau tebakan kami tetap ya AFC itu cuma menghukum Persib aja. Wasit akan lolos, pemain Ratchanburi pun akan lolos. Kenapa demikian? Karena memang ini udah direncanakan, rencana yang terstruktur. Pertanyaan kami cuma satu. Kalau AFC aja sampai mengatur hal seperti ini, berarti di Indonesia yang mengatur seperti ini orang yang berkuasa. Ya silakan tebak-tebak sendiri siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua.